Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Apa kabar Anda malam ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan apapun aktivitasnya diberikan kelancaran. Baik, dari Rantau Nan Indah Ranai, kami RRI Ranai kembali menghadirkan obrolan budaya malam ini dengan topik Dendang Piwang. Nah, sudah bersama kami malam ini pendengar dan juga pemirsa, ada narasumber kita. Yang pertama ada Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, ada Bapak Hadisun. Selamat malam Pak Hadisun. Selamat malam, Kak Nadia. Saya nak berpantun dulu boleh? Boleh. Dari Tanjung Pinang ke Pulau Meranti, singgah ke Penjali dan Pulau Seraya. Sungguh senang rasa di hati dapat bertemu kembali dalam acara obrolan budaya. Bukan main pantun di malam ini ya. Nah, pendengar dan juga pemirsa, kita juga ada penggiat budaya Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Ada Bang Johar. Iya, selamat malam Bang Johar. Malam Mbak Nadia. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang Johar ya. Alhamdulillah. Baik, pendengar, nanti kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kita di obrolan budaya malam ini dengan topik Dendang Piwang. Nah, mungkin Anda sudah penasaran nih dengan mendengarkan kata Dendang Piwang ya. Nah, saya ke Pak Hadisun dulu nih. Pak Hadisun, kalau mendengar kata piwang, nah itu kalau dalam bahasa Ranai itu artinya rindu ya, atau kangen bahasa sekarang ini nih Pak Hadisun. Nah, bisa diceritakan asal-usul nama itu dan apa nih yang melatar belakangi adanya Dendang Piwang ini? Ya, baik Kak Nadia. Jadi piwang ini sendiri kalau kita lihat dari bahasanya, ya memang bermakna rindu. Jadi masyarakat Natuna membahasakan piwang itu adalah rindu, bermakna rindu. Dendang Piwang ini sendiri tentu saja kalau diuraikan kata per kata bermakna bahwa lantunan atau alunan atau permainan, baik itu musik, tari yang untuk mengobati rindu kita bersama, rindu masyarakat, rindu penggerak budaya terhadap atraksi-atraksi kesenian atau pentas-pentas budaya yang kita lakukan mulai dari tahun 2022 yang lalu. Karena sejak 2019, sejak Covid itu memang atraksi budaya ini terhenti. Jadi sudah 2 tahun berhenti dan 2022 kita mulai kembali. Jadi rasa rindu itulah yang kita tuangkan di dalam kegiatan Dendang Piwang ini. Di samping itu juga memang pelaksanaan juga bertempat di Pantai Piwang atau Pantai Rindu ya, Pantai Piwang di Kabupaten Natuna. Nah, jadi ketika itu selain dari tempatnya memang dilaksanakan di Pantai Piwang, memang kegiatan ini juga adalah sebuah kegiatan event kebudayaan yang memang sebagai pengobat rindu daripada pelaku budaya dan juga masyarakat Natuna terhadap aktivitas-aktivitas atraksi budaya. Kira seperti itu. Baik. Jadi itu memang berawal dari Pantai Piwang ya, pelaksanaan pertama kalinya begitu ya Pak Hadisun ya. Baik. Samping juga memang rindunya masyarakat akan kegiatan ini. Baik, saya ke Bang Johar nih, selaku penggiat budaya Bang Johar. Bagaimana tanggapannya dengan adanya pelaksanaan atau acara Dendang Piwang ini? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Tentunya kami sebagai penggiat budaya ini sangat berterima kasih kepada dinas yang telah menyelenggarakan kegiatan Dendang Piwang ini. Memang untuk tahun 2022 itu sendiri kegiatannya kan terpusat di Pantai Piwang. Namun untuk tahun 2023 kegiatan ini dilakukan oleh dinas di masing-masing desa. Tapi nggak semua desa Mbak. Terutama di Bunguran Timur Laut itu ada Desa Limau Manis dan Desa Kelanga kalau tidak salah untuk tahun 2003. Artinya kalau memang kegiatan itu kita pusatkan di Pantai Piwang, jelas untuk masyarakat itu sendiri mungkin agak sungkan lah untuk turun ke Ranai untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan itu kan. Tapi kalau memang kegiatannya dilaksanakan di desa, antusias masyarakat sangat tinggi juga. Jadi menimbul semangat terutama anak-anak kita tentang pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi kalau untuk manfaat besar sekali lah kira-kira begitu.
Baik, saya ke Pak Hadisun. Pak Hadisun, hingga saat ini sudah berapa kali nih dilaksanakan Dendang Piwang ini dan di mana saja? Jadi pada tahun 2023 ini kegiatan Dendang Piwang diawali di Desa Binjai pada bulan Juni yang lalu, kemudian lanjut dengan Kelari dan desa-desa lain selanjutnya hingga bulan Desember. Nah itu ada 16 kali gelar budaya. Jadi tajuknya adalah gelar budaya. Nah nama kegiatannya adalah Dendang Piwang, gelar budaya Dendang Piwang seperti itu. Ya totalnya ada 16 kali dan ada di hampir di desa-desa semuanya, hanya ada satu kecamatan yang memang tingkat kecamatan lah kita laksanakan, dan selebihnya dilaksanakan di desa-desa dan langsung menyentuh ke lumbung-lumbung budayanya karena desa adalah lumbung budaya, kira-kira seperti itu. Baik, nah artinya ini kesenian atau budaya yang ditampilkan itu dari desa tersebut atau memang ditentukan oleh pihak Dinas Kebudayaan sendiri nih Pak Hadisun? Memang langsung dari pelaku budaya yang ada di desa-desa. Baik itu sanggar seni maupun kelompok. Jadi bukan hanya sanggar saja, maksudnya bukan hanya cipta kesenian saja, tapi ada permainan rakyat, ada juga tradisi, ada adat istiadat yang memang kita tampilkan dalam Dendang Piwang itu. Karena berbicara kebudayaan kan bukan hanya kesenian saja. Ada 10 objek kebudayaan yang memang dicantumkan dalam Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Ada 10 objek kemajuan kebudayaan dan ini harus diupayakan pelestariannya. Nah, salah satu event, salah satu sarana yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menyelenggarakan kegiatan Dendang Piwang ini sebagai salah satu event untuk mengekspresikan karya-karya budaya masyarakat, baik itu kesenian, ada tradisi, permainan rakyat, pengetahuan tradisionalnya. Nah, disinilah untuk Natuna kita laksanakan Dendang Piwang ini. Seperti itu. Baik. Saya ke Bang Johar nih, sebagai penggiat budaya dan juga pernah dilaksanakan Dendang Budaya di Desa Limau Manis begitu ya, Bang Johar ya. Bagaimana antusias masyarakat dan juga kesenian apa yang saat ini masih tetap dilestarikan di Desa Limau Manis nih? Baik, terima kasih. Antusias masyarakat Desa Limau Manis terutama waktu diselenggarakan acara Dendang Piwang itu sendiri sangat tinggi lah ya. Dari pada kesempatan itu sengaja kami libatkan anak-anak dari SD 005 Limau Manis, kita libatkan untuk mengisi acara itu. Adapun beberapa kesenian yang kita tampilkan pada saat itu, terutama itu alu selesung, kemudian gendang panjang, silat, ada juga dari ibu-ibu PKK berupa kompang, dan masih banyak lagi yang lainnya seperti tari-tarian dari anak-anak SD. Jadi kalau untuk antusias masyarakat cukup tinggi lah karena dia menyentuh langsung karena kita laksanakan di desa itu sendiri kan. Tapi kalau mungkin kalau kita kumpulkan di titiknya di Pantai Piwang mungkin agak sungkan orang untuk ke sana kira-kira begitu. Tapi karena diselenggarakan di desa itu alhamdulillah lah untuk pengunjungnya sendiri dari warga masyarakat, bahkan warga desa sekitar pun ada yang datang. Kira betul. Nah, baik, artinya memang sedini mungkin memang dikenalkan budaya atau kesenian tradisional kita ke generasi muda begitu ya di Desa Limau Manis sendiri, Bang Johar. Iya, untuk sekarang memang lagi giat-giatnya. Contohnya seperti alu, itu sekarang udah banyak anak-anak yang bisa main. Sengaja dilatih oleh pelatih alunya, kelompok sanggar alunya. Itu tiap malam Sabtu atau Minggu anak-anak itu dilatih untuk melestarikan kebudayaan yang ada di daerah kita. Baik, Pak Hadisun, dari 16 kali event gelar budaya Dendang Piwang ini ya dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Natuna. Bagaimana Bapak melihat antusias dan juga kesenian yang ditampilkan dari masing-masing desa, Pak? Kalau berbicara antusias masyarakat, sesuai tajuk acara kita Dendang Piwang, karena memang masyarakat sudah sangat piwang dengan atraksi budaya di desa-desa ini, sungguh luar biasa kalau saya bilang, sangat luar biasa. Kita melihat ada beberapa aspek. Yang pertama, rasa keinginan untuk mengekspresikan karya-karya budaya mereka itu sangat tinggi. Artinya
keinginan mereka yang selama ini berlatih tersalurkan melalui kegiatan Dempuang ini. Kemudian yang kedua, aspek kebersamaan dan gotong royongnya. Dari setiap kegiatan ini timbul kebersamaan gotong royong yang dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat maupun dengan pihak desa. Terutama dalam menyiapkan panggungnya, kemudian persiapkan kalau di lapangan nebasnya secara bersama-sama gotong royong, dan banyak lagi hal-hal lain seperti dalam menyiapkan materi-materi acaranya. Artinya bahwa kegiatan Dendang Puang ini selain dari menghidupkan kembali kesenian di tengah masyarakat ataupun objek-objek kebudayaan di masyarakat yang selama bertahun-tahun ini dalam kurun waktu 3 tahunan lah ya sudah hampir tenggelam dengan adanya COVID, bangkit kembali melalui Dendang Piwang ini. Jadi secara umum memang semangat masyarakat dalam menyambut kegiatan Dendang Piwang ini sangat luar biasa, dan kami memang merasakan semangat itu juga ada di penyelenggara desa, Pak Kades, kemudian Sekdes, kemudian juga dari BPD-nya, mereka menyambut baik. Nah, kerjasama ini yang memang menunjukkan sebuah semangat bersama bahwa kebudayaan ini memang bukan hanya tugas daripada pemerintah daerah, bukan hanya tugas dari pemerintah pusat, tapi juga merupakan tanggung jawab bersama oleh pihak desa, kemudian juga oleh masyarakat bersama-sama. Nah, disitulah kelihatan nampaknya semangat itu. Nah, jadi tidak hanya pihak dinas saja yang berkeinginan, tapi memang juga desa menyambut itu dengan baik, dan dibuktikan dengan alhamdulillah suksesnya acara di hampir semua tempat itu tidak ada persoalan, dan antusiasme masyarakat cukup tinggi, dan berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun dalam ya berkelanjutan dari tahun ke tahun untuk selanjutnya, kira-kira seperti itu. Baik, nah dengan antusias yang besar dari masyarakat, Pak Hadisun, mungkin ada agenda-agenda yang sudah dijadwalkan gitu untuk tahun 2024 ini, Pak? Jadi untuk 2024 memang kita mengagendakan menjangkau ke pulau-pulau yang jauh. Nah, Natuna ini kan bukan hanya pulau Bunguran Besar. Untuk pusat kabupaten ada di Bunguran Besar, dan ada beberapa kecamatan yang ada di Pulau Bunguran Besar, tetapi selebihnya ada di pulau-pulau yang jauh seperti Midai, itu ya 4 jam 5 jam ya kalau pakai kapal ya. Kemudian juga Pulau Serasan itu 12 jaman gitu kan. Kemudian di Pulau Subi 9 sampai 10 jam, Pulau Laut 8 jam sampai 12 jam gitu kan. Kemudian juga Pulau Seluan. Nah, ini juga harus terjangkau karena pembangunan tidak boleh hanya di pulau besar saja, tapi harus menjangkau ke semua tempat. Pulau Laut juga bagian dari Natuna, kemudian Subi juga bagian dari Natuna, Serasan juga bagian dari Natuna. Nah, untuk itu ya secara otomatis di pulau-pulau ini juga harus tersasar oleh jangkauan kegiatan gelar budaya ini, karena dari sinilah nanti kita akan dapat mencapai melihat bagaimana sungguhnya perkembangan kebudayaan itu, upaya pelestarian kebudayaan itu di desa-desa berjalan gitu, baik untuk desa-desa yang ada di Pulau Bunguran Besar maupun desa-desa yang ada di pulau-pulau yang jauh. Jadi semuanya harus kita upayakan untuk mencapai. Secara otomatis mungkin untuk 2024 nanti kita memang barangkali akan ada 1-2 agenda agak besarnya di Natuna, yang mungkin yang dipandang cukup baik dari desa-desa yang ada di Pulau Bunguran Besar. Nanti mungkin kita coba kumpulkan di event yang agak besar di Pantai Piwang untuk tahun 2024, dan selebihnya dilaksanakan di pulau-pulau yang jauh tadi. Kira-kira seperti itu. Baik, saya ke Bang Johar nih, Bang Johar. Sebagai penggiat budaya, melihat sekarang teknologi sudah semakin canggih, kemudian apa nih cara atau trik Bang Johar sendiri untuk memotivasi dan mengajak anak-anak generasi muda untuk ikut melestarikan kesenian tradisional kita? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Seperti yang kami laksanakan dari saya cerita sedikit. Iya, silakan. Kebetulan Desa Lima Manis itu kan terpilih sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk Natuna sendiri itu ada 2001 itu ada 3 desa yang terpilih. Namun 2002
berkurang, tinggal 2 desa. Hingga 2003 tinggal 2 desa, yaitu Desa Lima Manis dan Desa Sepempang yang mendapat program itu. Jadi kendala kami di lapangan selama kami melakukan riset itu memang salah satu faktor kurangnya minat anak-anak tentang kebudayaan itu sendiri adalah itu tadi, kemajuan teknologi. Mereka masing-masing punya HP. Iya. Jadi permainan-permainan lama itu agak dilupakan lah. Baik, karena sibuk sekarang semua HP ya. Iya, masing-masing megang HP. Lebih baik tidak makan daripada tidak main HP sepertinya kalau anak zaman sekarang nih. Jadi dari program itu terakhir kami diminta untuk menyusun namanya dokumen pemajuan kebudayaan desa. Alhamdulillah untuk Desa Lima Manis sudah selesai. Dari semua kegiatan kebudayaan yang ada di Desa Lima Manis itu sudah kami dokumentasikan berbentuk buku sejenis itu tadi kata Pak Disun ada beberapa OPK yang terdapat di Lima Manis itu ada sekitar 8 OPK yang ada, salah satunya permainan tradisional ya, seperti banyaklah permainan anak-anak yang kami angkat kembali, yang barang itu untuk sekarang ini memang sudah nggak ada lagi yang melaksanakannya. Jadi dengan adanya kegiatan itu, alhamdulillah antusias pemerintah desa dan masyarakat, bahkan mereka ingin melakukan event atau perlombaan permainan lama itu kayak main bola kasti, main rawai, main lompat tali itu, biar anak-anak itu tahu bahwa di Desa Lima Manis itu pernah ada permainan-permainan seperti itu. Jadi tanggapan baik dari masyarakat dan pemerintah Desa Lima Manis ini langsung kami sebagai motivasi kami juga sebagai daya desa atau pendamping budaya desa. Jadi mungkin ke depan kami sudah bincang-bincang sama pemerintah desa akan mencoba tadi membuat event tadi kayak masak-masakan tradisional kami lombakan biar anak-anak kami tahu bahwa Desa Lima Manis itu pernah ada masakan ini, misalkan masakan khas dari sagu misalkan. Hari ini kan banyak anak-anak kita nggak tahu apa itu linot, mungkin ada yang nggak tahu. Iya. Taunya pizza gitu ya, burger. Tapi kalau kayak kernas, tabel mando itu pada tahu karena masih banyak. Iya. Tapi kalau selebih dari itu kayak suman mungkin ada yang nggak tahu. Jadi itu yang akan kami angkat nanti, kira-kira begitu. Baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, kami masih mengajak Anda untuk mengobrol dengan narasumber kita dengan topik kita malam ini, Dendang Piwang di Obrolan Budaya. Namun kita akan break dulu sejenak, tetaplah bersama kami. Hujan
Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, kita kembali bersama di obrolan budaya LPP RRI Ranai dengan topik pembahasan kita malam ini yaitu tentang Dendang Piwang. Nah, masih bersama dua narasumber kita, ada Pak Hadisun selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, dan juga ada Bang Johar sebagai penggiat budaya Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut ya. Baik, saya ke Pak Hadisun ya, Pak Hadisun. Baik. Tadi sudah ada 16 kali ya dilaksanakan event Dendang Piwang ini di beberapa desa di Kecamatan Bunguran Besar begitu ya? Ya, untuk Bunguran Besar. Untuk Bunguran Besar ya. Nah, jadi untuk anggarannya, nah itu dari mana Pak? Kalau anggaran tentu saja bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna sesuai tahun anggarannya gitu. Dan juga memang kita berkolaborasi juga dengan pihak desa. Jadi ada anggaran-anggaran yang memang juga dikeluarkan oleh desa, barangkali seperti untuk makan minum gotong royong ya. Kemudian mungkin kelengkapan-kelengkapan lain yang tidak disediakan oleh kegiatan Dendang Piwang. Jadi sejauh ini memang Dendang Piwang artinya dari pihak dinas itu membiayai untuk grup seninya ya, untuk kelompok-kelompok yang tampil, kemudian juga sound system, lighting, kemudian konsumsi kegiatan gitu. Nah, kalau konsumsi untuk gotong royong memang kita tidak menyediakan. Jadi silakan pihak desa membantu. Kemudian juga dari tempatnya, panggungnya juga kita tidak menyiapkan, tidak menyediakan anggarannya. Maksudnya seperti tenda, kursi, dan kelengkapannya itu kita tidak menyediakan. Artinya di sini bentuk antusiasme dari desa menyambut bahwa mereka siap untuk mengeluarkan biaya itu, seperti konsumsi gotong royong tadi. Ini juga sebagai bukti bahwa pihak desa memang sangat support terhadap kegiatan Dendang Piwang ini, dan alhamdulillah ya memang tidak ada keluhan dari pihak desa karena memang juga sangat bermanfaat kegiatannya bagi baik untuk kalangan pelajar, anak-anak, dewasa, sanggar seni, juga pelaku budaya lainnya juga bisa mengekspresikan karya cipta mereka pada kegiatan Dendang Piwang ini. Nah, sehingga dengan pembiayaan yang memang berkolaborasi baik ini cukup efektif lah ya. Anggaran dinas juga diserap dengan cukup minimal, sehingga dengan anggaran yang minimal itu dapat dilaksanakan kegiatan sebanyak 16 kali ini. Kalau dibandingkan dengan kegiatan kalau kita pusatkan di misal Pantai Piwang ya, Pantai Piwang ataupun kita bikin kegiatan expo yang biasanya pengalaman kami itu menghabiskan biaya ya bisa mencapai ratusan juta, bisa 200 juta, bisa 300 juta per event gitu ya. Sedangkan kegiatan kita ini paling berkisar ya di antara 30-an juta, 35 juta per kegiatan. Jadi sangat efektif dengan kegiatan yang anggaran yang minimal itu bisa menyentuh sampai ke lapisan terendah di masyarakat gitu. Sementara kalau kita tumpuk di Pantai Piwang ataupun di satu tempat di pusat kota, nah ini tidak bisa menyentuh banyak kelompok, sehingga ya banyak yang tidak terserap gitu. Banyak yang karya-karya memang tidak dapat ditampilkan secara optimal. Berbeda ketika kita menyentuh langsung ke desa-desa, ya ini dapat tersentuh secara optimal. Kira-kira seperti itu. Baik. Bang Johar, tadi Pak Hadisun menyebutkan bahwasanya untuk panggung ya, kemudian tenda, nah itu memang disiapkan oleh desa. Nah, di Desa Limau Manis kemarin itu dilaksanakan di mana? Apakah ada tempat memang dikhususkan untuk pagelaran budaya atau memang diadakan di lapangan terbuka begitu? Baik, terima kasih Pak. Benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Hadisun, seperti kerjasama antara dinas dengan desa itu sangat tampak sekali. Itu kalau kami kemarin melaksanakannya di lapangan bola. Cuma lapangan bola kami itu kan sudah ada panggungnya, panggung yang biasa kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu kan. Jadi kami desa kemarin menyiapkan panggung, kemudian tenda. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kayak gotong royong itu tadi kan, itu memang dari desa. Apa yang belum yang tidak tercover dari dinas, artinya
desa yang menyiapkan. Kira-kira begitu. Baik. Artinya kerjasama itu yang penting Iya, ya. iya. Kerjasama, Kolaborasi, kolaborasi, saling, gitu ya. bekerjasama antara pihak dinas dengan pihak desa maupun kecamatan. Ada Iya. satu kecamatan yang menjadi tuan rumah tempo hari gitu. Baik. Nah, Pak Adisun tadi menyebutkan bahwasanya untuk tahun 2024 ini fokus ke kecamatan terluar ya, seperti tadi Iya, ke kecamatan-kecamatan yang jauh. Yang jauh begitu seperti Pulau Laut, Serasan, Midai, Subi begitu Pak ya. Midai. Nah, terkait dengan anggaran kemudian juga ini kan jarak tempuhnya lumayan jauh nih Pak ya. Nah, ini apa yang sudah dipersiapkan nih untuk menjangkau daerah-daerah terjauh begitu Pak? Yang pasti karena ini posisinya jauh, harus menyeberang sekian, waktunya cukup lama dan juga risiko di laut ya. Kemudian juga waktu yang dibutuhkan tidak dapat dalam satu malam kegiatannya. Tapi contoh ke Midai, paling tidak kita perginya sehari, kegiatan di sana mungkin 2 hari, kembalinya 1 hari, jadi 4 harian. Untuk itu tentu pembiayaan agak lebih daripada kegiatan yang kita laksanakan di desa. Tidak mungkin kita memberikan seperti sound system ya. Untuk sound system, nah kita kemungkinan karena memang diperlukan sistem yang standar ya, memang kita harus siapkan budget yang lebih untuk sound untuk nyebrang jauh. Tidak mungkin disamakan dengan ketika penampilan di pulau besar gitu, yang bisa dijangkau dengan sekejap, sehari 1 hari bisa selesai kan, atau 1 malam selesai. Sedangkan di pulau yang jauh tidak. Untuk itu kita memang menyediakan anggaran yang lebih untuk sound system lighting ini. Kemudian untuk grup-grup pengisi tetap seperti Gazal. Nah ini kan grup tetap yang memang tidak semua desa ada. Nah ini kita siapkan. Gazal juga tentu kita anggarkan lebih karena mereka nyebrang juga tentu tidak bisa juga dalam 1 hari. Artinya sama kita harus menyiapkan anggaran lebih daripada kegiatan yang ada di Pulau Bunguran Besar. Oke, seperti itu. Baik, nah untuk ke pulau-pulau terjauh dari Kecamatan Bunguran Timur ya, Pak Hadisun, apakah sudah dijadwalkan nih dalam waktu dekat akan berkunjung ke pulau mana dulu begitu? Untuk penjadwalan memang kita belum tentukan sampai saat ini dan akan segera kita lakukan. Karena ini juga kan baru tahun berjalan, baru awal tahun, kita rencanakan mulai akhir Januari sampai awal Februari ini adalah masa inventarisir ya. Kita akan jajaki dulu ke pulau-pulau yang jauh, kecamatan jauh ini, apa saja materi yang bisa diserap untuk Dendang Piwang ini, apa kolaborasi yang bisa dilakukan dari pihak desa maupun kecamatan apa saja, maksudnya desa-desa apa saja yang berkenan untuk ambil peduli terhadap Dendang Piwang ya, karena memang juga diperlukan juga rasa tanggung jawab daripada desa-desa gitu kan, untuk kemajuan kebudayaan bersama. Ya mudah-mudahan paling lambat pertengahan Februari nanti itu sudah dapat draft kegiatannya, maksudnya mungkin schedule-nya, kemudian apa saja yang akan tampil, di mana saja tempatnya gitu. Ya mudah-mudahan dapat terrealisasi paling lambat tuh di pertengahan Februari mudah-mudahan. Nah karena kita juga perlu waktu untuk kecamatan-kecamatan juga sesuai jadwal kapal kan. Nah sekarang sudah masuk ke pertengahan bulan Januari. Kapal tidak ada tiap hari, ya, kita harus mengikuti jadwal kapal juga. Nah, kemudian juga dengan kondisi anggaran yang baru mau berjalan, juga akan mempengaruhi tentunya terhadap program kegiatan yang akan kita laksanakan dalam kegiatan Dendang Piwang ini. Baik, nah walaupun memang belum terjadwal begitu, tapi sudah ada koordinasi begitu ya Pak dengan pihak-pihak desa ataupun pihak kecamatan terjauh untuk mengadakan Dendang Piwang ini Pak? Koordinasi secara intens belum, ya informasi awal sudah kita sampaikan bahwa akan ada kegiatan Dendang Piwang ke kecamatan-kecamatan yang jauh, bukan yang terjauh tapi yang jauh-jauh. Yang terjauh mungkin ya Pulau Laut, Subi, ya jauh semua lah ya. Baik. Nah selama 16 kali event gelar budaya Dendang Piwang ini Pak Hadisun pasti pernah mengalami kendala Pak. Apa saja nih kendalanya? Kalau kendala yang kita hadapi, kalau untuk kendala besar, alhamdulillah memang
tidak ada kendala yang begitu berat. Nah, kendala yang kita hadapi itu adalah kendala teknis administrasi biasanya, karena bagaimanapun tidak semua kelompok ini punya administrasi yang baik, apalagi dengan teknis pembayaran yang memang saat ini non tunai ya, sudah harus masuk ke rekening dan prosesnya salah satu huruf, salah satu angka ini retur kembali. Kemudian juga yang juga pernah kami alami itu contoh nih, ketika memang kita sudah jadwalkan kumpul nih pragladi lah gitu ya, pragladi praacara, mereka tidak datang. Kita berharap acara ini materi kegiatannya, materi penampilannya sudah terkonsep baik. Lalu mereka tidak datang. Setelah malam nah baru mereka datang. Nah ternyata penampilannya tidak sesuai dengan apa yang kita agendakan gitu. Contoh waktunya, kita menyediakan waktu 5 menit per penampilan. Mereka malah ada yang sampai 15 menit gitu. Ada yang sampai 10 menit, sehingga molor, yang mestinya kita selesai pada jam 11 selesai pada jam 12, sehingga ya molor lah waktunya. Tetapi kalau kendala-kendala yang besar saya pikir memang tidak ada. Alhamdulillah semua berjalan lancar sesuai dengan semangat kebersamaan tadi, semangat rindunya tadi. Jadi cukup, saya katakan cukup sukses dan cukup efektif ya kegiatan ini untuk dalam upaya melestarikan kebudayaan pada lumbung-lumbung budaya di desa-desa langsung gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, saya ke Bang Johar nih. Bang Johar selaku penggiat budaya. Nah, apa kendala yang dihadapi nih untuk mengajak masyarakat ataupun generasi-generasi muda kita untuk melestarikan budaya daerah kita? Kalau untuk anak-anak itu tadi pengaruh teknologi digital tadi. Kalau untuk orang tua atau orang dewasa katakanlah, mungkin dari finansialnya, mereka kadang-kadang nggak mau buang waktu untuk lakukan katakanlah latihan misalkan kita adakan latihan hari ini, mungkin mereka sayang mau meninggalkan kerjaan mereka kan. Jadi itu merupakan salah satu kendala. Namun kayaknya untuk sekarang dengan ada dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, saya rasa untuk kebudayaan ini luar biasa. Jadi antusias masyarakat itu kembali terangkat lah untuk melestarikan kebudayaan yang ada di desa itu. Jadi secara tidak langsung dukungan dari pemerintah daerah sama pemerintah pusat juga berpengaruh untuk kelangsungan terangkatnya kembali kebudayaan yang ada di desa itu. Jadi kira-kira begitu. Baik, Pak Hadisun, Dendang Piwang ini terakhir dilaksanakan kapan, Pak? Terakhir sekali kita laksanakan tanggal di Desa Kelangan terakhir tanggal 14, berapa ya, saya lupa tanggal di pertengahan 14 Desember ya. 14 Desember Desa Kelangan. Itu terakhir sekali. Baik, nah ini kan sudah pergantian tahun ya Pak Hadisun, menunggu untuk ke kecamatan-kecamatan di luar Bunguran Besar ini Pak. Mungkin ada rencana dalam waktu dekat untuk mengobati kerinduan masyarakat kita dengan Dendang Piwang ini Pak. Apa mungkin ingin melaksanakan di pusat kota atau di daerah-daerah terdekat sini Pak? Kalau untuk waktu dekat mungkin dalam bulan Januari ini sepertinya belum, karena kita masih dalam masa persiapan administrasi nih ya, administrasi keuangan. Saat ini kan juga sepertinya untuk teknis kegiatan seperti penunjukan PPTK itu belum selesai. Juga penyiapan dokumen-dokumen anggaran, pejabat pengadaan, ini kan mulai proses pengadaan juga seperti kita belanja makan minumnya, kemudian juga belanja-belanja yang lain yang memang harus melalui prosedur gitu. Jadi tidak bisa juga seperti dulu. Kalau dulu mungkin ayo langsung turun, administrasi nyusul, nggak bisa. Nah sekarang tertib administrasi harus dijaga.
pengadaan makan minum melalui e-katalog seperti itu. Dan untuk proses itu juga saat ini sepertinya belum clear, pejabat pengadaan belum ada ya. Jadi untuk bulan Januari sepertinya belum dapat kita laksanakan. Di bulan Februari kita lihat perkembangan dulu. Kalau memang mungkin dilaksanakan di bulan Februari, mungkin di pusat ibu kota, contoh di Ranai, di Pantai Piwang, barangkali kalau memang memungkinkan untuk kita laksanakan di bulan Februari, kita coba untuk laksanakan di bulan Februari itu. Tetapi kalau untuk kecamatan yang jauh, sepertinya menunggu setelah musim utara. Nah, karena bagaimanapun kan siklus yang rutin di Natuna ini adalah musim utara, yang memang tidak mudah bagi masyarakat Natuna untuk bergerak gitu. Karena ketika musim utara ombak bisa 5 meter, bahkan sampai 8 meter ya. Kapal-kapal sekelas Bukit Siguntang, Bukit Raya itu goyang gitu kan, terombang-ambing di lautan. Apalagi kalau hanya pompong-pompong kecil atau kapal feri yang mungkin kapasitas yang jauh lebih kecil daripada kapal-kapal pelni gitu. Kalau dilihat dari siklus cuaca, biasanya ya mungkin di bulan April. Kalau kita lihat dari agenda kalender, nah puasa di bulan Maret ya, Lebaran kemungkinan di akhir Maret, sehingga kemungkinan itu baru bulan April baru bisa kita laksanakan di Dendang Piwang ini di kecamatan-kecamatan yang jauh. Sebelumnya ya kalau memang mungkin di bulan Februari, kita coba di bulan Februari untuk di Pulau Buram Besar. Baik. Nah, Pak Desun, mungkin ke depan ada inovasi-inovasi baru nih untuk menggait generasi muda kita untuk terus bisa melestarikan budaya daerah kita. Sekarang kan Dendang Piwang nih, mungkin ke depannya ada apa lagi gitu inovasi baru untuk terus melestarikan budaya kita, khususnya untuk melibatkan generasi muda. Kalau untuk inovasi, memang saat ini kita masih fokus ke Dendang Piwang untuk menyelesaikan dulu agenda Dendang Piwang ini untuk tahun 2024 ke kecamatan-kecamatan. Nah, kalau untuk inovasi yang ke depan, ya mungkin setelah ini kita coba rancang kembali. Karena memang untuk merencanakan Dendang Piwang ini menjadi membumi, artinya menjadi suatu ruh dalam pementasan kebudayaan di Natuna ini juga ya satu proses gitu ya, dan mudah-mudahan setelah tercapai untuk jangkauan ke pulau-pulau yang jauh, mudah-mudahan kita dapat membuat inovasi baru lagi untuk bagaimana agar kebudayaan ini, kesenian, ada tradisi, pengetahuan tradisional bisa menyentuh ke generasi-generasi yang muda. Sebenarnya kalau Dendang Piwang ini juga sudah menyasar ke sana, karena peserta penampil juga menjangkau mulai dari taman kanak-kanak. Nah, jadi mulai dari taman kanak-kanak, malah ada yang masih kelompok bermain sudah juga ditampilkan dengan penampilan-penampilan kesenian tradisional, kesenian Melayu, dan juga ada yang bawakan kesenian Nusantara. Jadi sudah menjangkau ke tingkat-tingkat taman kanak-kanak, SD, apalagi SMA ya, SMA, kemudian juga sanggar-sanggar lepas, sanggar seni yang umum, dan juga sampai ke kelompok-kelompok orang-orang yang orang-orang tua kita gitu, yang memang sudah lanjut usia, yang ikut andil tampil dalam kegiatan Dendang Piwang. Contoh kesenian tradisional Jepang. Nah, ini usianya kan sudah sepuh-sepuh. Pemain gambus sudah rata-rata berumur 70-an ya, 70 tahun ke atas. Juga pemukul gendang marwas, dan juga yang menyanyikan itu banyak yang sudah memang usia lanjut, yang memang sudah sepuh-sepuh dan memang sudah memerlukan pewaris-pewaris. Dan alhamdulillah di Dendang Piwang ini sudah kelihatan proses pewarisan kebudayaan itu berjalan, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, kemudian juga SMA, sampai tingkat mahasiswa juga terlibat dalam kegiatan Dendang Piwang ini. Kira-kira seperti itu. Baik.
Bang Johar, apa harapan kedepannya sebagai penggiat budaya nih agar budaya tradisional kita itu tetap terus dilestarikan oleh generasi muda dan anak-anak zaman sekarang, Bang Johar? Baik, terima kasih. Tentunya kalau menurut saya campur tangan dari pemerintah daerah itu tidak bisa tidak kira-kira begitu ya. Seperti hal tadi Dendang Piwang ini itu kan kalau menurut kami sangat menyentuh atau bermanfaat lah. Dengan artian seperti apa yang pertama tadi saya katakan bahwa kita melibatkan anak-anak tadi kan untuk mengisi acara Dendang Piwang itu. Seperti Zapin kemarin kita dari SD, kemudian tari-tari kreasi sama tari persembahan itu kita libatkan anak-anak SD. Artinya kalau menurut saya program seperti ini kalau bisa memang harus dipertahankan atau ditingkatkan lah kira-kira begitu. Mungkin untuk tahun ini kata Pak Dusun lebih ke pulau-pulau yang luar dari Bunguran Besar. Untuk tahun ke depan mungkin bisa lagi dilaksanakan di desa-desa yang ada di Bunguran Besar ini. Kalaupun memang kita fokuskan di Pantai Piwang, minimal kayak kemarin lah dilibatkan setiap kelompok seni yang ada di desa-desa itu sendiri, biar nambah semangat mereka untuk mempertahankan kebudayaan yang ada di desa. Kira-kira begitu. Baik, Pak Hadisun, apa harapannya terutama untuk gelar budaya Dendang Piwang ini dan juga untuk kesenian tradisional daerah kita agar bisa terus lestari seiring dengan perkembangan zaman? Tentu saja kami selaku penyelenggara negara juga yang selaku pemegang amanah lah begitu ya, berharap bahwa kesenian, kebudayaan dan berbagai objek pemajuan kebudayaan itu dapat dilestarikan dengan baik. Lestari dalam makna 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana dia bisa dilindungi, ya, diselamatkan dari kepunahan. Kemudian bagaimana proses pembinaannya berjalan. Bagaimana sanggar-sanggar dan kelompok-kelompok yang ada ini terperhatikan dengan baik, mendapatkan fasilitasi yang baik dari pementasannya, kemudian juga mungkin dari sarana saprasnya, pakaiannya, kemudian dari pelatihannya. Kira-kira seperti itu. Untuk yang ketiga adalah bagaimana proses pengembangannya, karena bagaimanapun ketika dia tidak dikembangkan maka dia akan menjadi kaku, dia akan menjadi agak kurang menarik. Dia perlu proses pengembangan. Bagaimanapun kebudayaan ini perlu proses yang dinamis. Dia tidak stagnan, tidak bertahan di situ, tidak ya akhirnya mati gitu. Perlu upaya pengembangan. Dan yang keempat, bagaimana kebudayaan itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Baik dari sisi kebudayaan sendiri maupun sosial, kemudian ekonomi, bagaimana atraksi budaya itu bermanfaat untuk menambah income bagi pelaku budaya itu sendiri. Contoh, ketika pariwisata berjalan, lalu kebudayaan ini bisa dijadikan sebuah atraksi budaya yang memang memberikan hasil nilai tambah bagi pelaku-pelaku budaya. Nah, memang antara pariwisata dan kebudayaan ini tidak terpisahkan gitu ya. Kalau boleh diibaratkan ya memang ibarat sayur tanpa garam itu tidak berasa apa-apa. Nah, artinya bahwa pariwisata dan kebudayaan itu harus seiring sejalan. Ketika pariwisata ingin dikembangkan, maka kebudayaan juga harus dilestarikan. Ketika pariwisata berkembang tanpa kebudayaan, tanpa upaya mengembangkan kebudayaan, maka kebudayaan ini akan berangsur-angsur menurun dan pada akhirnya akan punah, akan diserang oleh kebudayaan-kebudayaan yang masuk dari luar. Nah, begitu, maka menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk melakukan upaya pembinaan kebudayaan ini. Tetapi sekali lagi bukan hanya tugas pemerintah dalam upaya melestarikan kebudayaan, tapi adalah tanggung jawab bersama juga dari pemerintah daerah, dari desa, kemudian masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan, semua lini
harus merasakan tanggung jawab bersama bahwa kita perlu melestarikan kebudayaan ini. Kalau tak kita siapa lagi? Kalau tak sekarang kapan lagi? Ya, gitu. Kira seperti itu. Baik. Pak Hadison, terima kasih sudah bersama kami di obrolan budaya malam Sama-sama, ini. Kak Nadia. Bang Johar juga terima kasih sudah sama-sama. bersama kami di obrolan budaya malam ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, demikian obrolan budaya produksi LPP RRI Ranai untuk malam ini. Saya Nadia, pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Selamat malam dan sampai jumpa.